Perlu saya tegaskan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kondisi ekonomi itu sudah kondisi kita ini ya akhir-akhir ini ya sudah mulai dari bulan Juli ini sampai Agustus ya mulai perang dagang sampai sepanjang tahun 2025 ini bahkan tahun 2026 kita akan mengalami masa-masa sulit. Jadi Bapak Ibu, masa sulit ekonomi ini, Bapak Ibu saya ingatkan, jangan percaya sama si kutu kupret, ya, atau anak-anak muda yang sok pintar, sok tahu, ya, adain seminar, ya, adain seminar-seminar, terus bagi Anda ibu-ibu rumah tangga atau orang awam, terus pingin belajar seminar, terus masuk di saham, katanya untung terus, untung terus. Ini saya perlu kasih tahu ini. Saya harus bicara apa adanya, memberikan edukasi yang jujur pada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu jangan tersesat dengan bualan-bualan yang gak masuk akal. Pertama, supaya Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu ingin belajar trading saham, seperti saya dulu waktu muda, saya tidak pernah belajar dari anak muda yang lebih muda dari saya. Bagaimana sih yang namanya pengalaman? Katanya orang itu berpengalaman. Kalau orang zaman dulu mengatakan, ya namanya pengalaman itu, orang punya jam terbang. Ya, jam terbang ya. Dia sudah mengalami, pengalaman itu bukan berarti dia punya pengalaman yang bagus saja. Yang namanya pengalaman itu jatuh bangun. Pengalaman manis, asam, pahit, empedu, segala macam. Dia harus alami, itu bernama pengalaman. Orang yang betul-betul sudah dianggap expert di bidangnya, ahli. Itu orang yang sudah punya pengalaman jam terbang yang tinggi. Nah, untuk mendapatkan jam yang terbang yang tinggi, itu bukan hanya dalam waktu singkat 1 tahun. Itu perlu waktu. Perlu waktu bertahun-tahun supaya dapatkan jam terbang. Seperti pilot yang baru lulus, atau dokter yang baru lulus, sama dokter yang pengalaman, itu punya jam terbang. Dia harus punya praktek yang lama. Pilot itu dikatakan punya jam terbang, dia sudah menerbangkan pesawat itu sudah bertahun-tahun. Jadi dia punya jam terbang sudah ribuan, 10.000 kilometer. Begitupun yang dengan dokter juga. Dokter baru lulus, masih muda. Belum pasti kalah pengalaman dengan dokter yang sudah lebih usia sudah tua, rambutnya udah putih. Begitu cara mengukurnya. Nah, itu pun berlaku di segala bidang, Bapak Ibu. Mohon, ini kan ada salah satu yang menelpon saya, ya, ibu-ibu, sungguh saya khawatir tentang dia. Kenapa begitu bersemangat mau ikut seminar yang bayarnya 13 juta? Katanya nanti bisa jago trading saham seperti orang itu, ikuti orang itu. Orang itu sudah dapatkan uang dari 100 juta jadi 20 miliar katanya. Dia pamer katanya sudah pernah sukses seperti itu. Kalau dia sudah dapat uang 20 miliar, ngapain dia mesti capek-capek jualan seminar untuk ibu? Itu kan logika seperti itu. Kalau orang masih hidupnya dari jualan seminar, capek-capek ngurusin jualan seminar, emang dia ini mau trading saham. Katanya sudah bisa dapatkan uang banyak dari saham, tapi dia masih sibuk ngurusin jualan seminar, jual cuap-cuap, ilmu-ilmu yang standar yang semua orang udah tinggal. Ibu nggak perlu sekolah di dia, bayar 13 juta. Ibu beli saja buku-buku di toko buku, atau ibu dengan saya aja saya kasih gratis ke ibu. Saham itu sesuatu yang sangat mudah. Nggak ada yang susah untuk saham. Karena saham itu tidak ada yang jago rumusnya untuk trading. Saham itu adalah investasi jangka panjang. Ibu beli aja saham, ibu cemplungin 1, 2, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ibu pasti cuan banyak. Sama saja seperti ibu beli rumah, beli tanah. Seperti itu, sangat sederhana. Ibu nggak perlu harus keluarin duit sampai 13 juta, sampai puluhan juta hanya untuk bayar seminar. Apalagi bayar seminar di anak yang masih muda, masih culun. Kumis aja kagak ada. Ibu yang sudah tua belajar dari orang yang masih culun, yang nggak ada kumis, nggak ada rambutnya aja belum putih. Anda boleh belajar, tapi orang yang lebih tua dari Anda. Yang tadi saya katakan jam terbang diukur oleh waktu. Nggak ada orang dalam setahun punya jam terbang. Petinju saja untuk mencapai juara kelas berat, dia harus melalui proses jam terbang. Dia harus melawan. Saya dulu suka tinju, ya.
Jadi dia harus melawan dulu dari kelas yang lebih, dari lawan yang lebih ringan. Setelah dia menang, dicoba lagi lawan yang uh, lebih hebat dari itu lagi, dicoba terus berkali-kali sampai akhirnya dia lawan juara kabupaten, juara nasional, juara kawasan, juara regional, baru akhirnya bisa lawan juara dunia. Jadi ada tahap-tahapnya untuk mencapai jam terbang, untuk mengasah kemampuannya, untuk mengasah keterampilannya, skillnya. Begitupun juga dengan orang, kalau dia mengatakan bahwa dia jago di saham, dia juga harus punya jam terbang. Lihat, seorang juara dunia itu tidak ada dalam usia yang muda, selalu di usia yang tua. Karena harus punya proses, punya record, punya catatan sejarah dulu. Dia sudah berapa kali gitu. Itu sudah alamiahnya begitu. Kecuali petinju yang luar biasa seperti Mike Tyson bisa juara dunia di usia muda, tetapi dia punya record, dia punya jam terbang sebelumnya. Dia bisa mengalahkan dengan KO banyak lawan-lawan dia. Nah, dokter, Anda lihat dokter yang baru lulus tidak dipercaya. Selalu orang lebih percaya kepada dokter yang sudah lebih tua usianya, sudah punya jam terbang. Itu sudah alamiah, lumrah. Mestinya Anda semua harus tahu itu. Pilot pun juga, pilot yang rambutnya udah putih, itu lebih disukai, lebih dipercaya. Lah ini lucunya di dunia YouTube sekarang ini, dunia media sosial, orang-orang yang tua menjatuhkan downgrade hidupnya. Dia percaya sama anak-anak muda. Anak-anak muda yang mukanya masih halus, culun. Belum ada kerutan di wajahnya. Yang percaya dengan flexing. Makanya dulu kasus yang saya katakan aja, yang kasus yang gede itu, yang sampai banting-banting laptop. Ya, apa itu namanya, binary option itu. Ya, Indra Keynes yang lain-lain itu. Karena apa? Karena percaya dengan flexing. Aku kaya lah segala macam. Padahal semuanya itu pinjaman semuanya. Mobil mewah, mobil sewaan semuanya. Rumah juga rumah orang lain difoto. Dibikin, diajak kalian supaya kalian percaya semuanya. Masuk ke situ, masuk jurang bersama-sama. Begitupun juga dengan terjadi. Jago. Bapak Lok Kong Hong aja tidak pernah ngajarin orang seminar. Ngajak-ngajakin orang. Karena dia tahu bahwa berinvestasi di saham itu berisiko. Yang sudah dikenal Bapak investasi itu. Jadi kalau dengar ya mulut orang itu, kalau orang itu nggak pernah ngomong itu berisiko bisa kalah, selalu untung-untung terus, itu penipu ulung. Saya selalu mengatakan kepada Anda, kalau Anda suka risiko, berarti Anda cocok trading saham. Karena risiko saham itu bisa rugi, bisa untung. Futures pun, trading derivatif futures, saya katakan bahwa kalau Anda yang bermental suka bermain-main dengan risiko, yang sudah tahu bahwa risiko nggak jadi masalah, Anda boleh. Tetapi kalau Anda yang tidak suka berisiko, jangan. Karena ini sangat berisiko, bisa kalah, bisa ludes uangnya. Saya ngomong apa adanya, itu memang seperti itu. Itulah orang yang bicara apa adanya, itu yang bisa dipercaya. Bukan berarti saya suruh Anda percaya saya, tetapi Anda harus pakai logika, berpikir. Nggak ada di dunia ini, semua itu jalan mulus terus. Jalan rata terus. Jalan itu pasti ada bergelombang, ada naik, ada kolam, ada turun. Di siklus di alam ini aja tidak pernah itu ada panas sepanjang tahun, nggak pernah terjadi. Kalau di daerah tropis itu ada 2 musim, itu selalu kejadian. Pasti ada hujan. Tidak pernah sepanjang tahun itu tidak ada hujan, pasti ada hujan. Jadi tidak pernah orang itu di negara yang punya 4 iklim, selalu itu kejadian 4 iklim. Jadi di dunia itu hukum alam, tidak ada di dunia ini orang kalau cerita itu untung, terus sukses, terus nggak ada. Pasti dia akan mengalami masa-masa suramnya, kalah. Nah, itu kalau orang yang tidak gentleman, tidak jujur, dia tidak mengatakan yang dia rugi. Karena dia mau menipu Anda. Kalau saya katakan, Anda boleh cek di video saya dari dulu. Saya selalu katakan bahwa saya pernah rugi di saham. Dan itu kisah nyata saya dalam hidup saya. Bagi saya itu uang paling besar dalam hidup saya. 1,4 miliar uang gue ludes tahun 2008 di trading saham. Kalau orang lain anggap itu uang kecil, tapi saya itu uang paling besar dalam hidup saya. Uang yang saya dari muda kumpulin. Karena kita ini orang susah, bukan orang kaya
di flexing anak-anak muda sekarang, orang tuanya kaya, pengusaha miliarder konglomerat. Kita ini orang miskin. Uang segitu tuh uang paling besar dalam hidup saya. Ludes di saham 2008. Saya kasih tahu itu. Tapi saya tetap lakukan terus. Tetapi sepanjang itu saya mengatakan bahwa tidak ada gunanya Anda trading sebenarnya. Kalau saham itu cukup Anda seperti Lekeng Hong, investasi jangka panjang. Itu baru benar. Kalau Anda mau trading, ya Anda harus belajar. Boleh Anda ikut seminar, itu harus belajar trading di derivative futures. Karena itu memang marketnya memang tiap hari Anda bisa dapatkan duit. Nah, itu bisa masuk akal Anda belajar seminar di situ. Kalau saham nggak perlu itu. Maunya suruh beli saham bisa. Main tebak kancing aja bisa. Terus diamin sampai 4-5 tahun pasti naik itu. Tapi kalau Anda sok belagu, hari ini Anda beli saham, besok Anda dapat cuan. Ya, terus Anda masuk lagi ke saham ini, dia turun. Anda cut loss lagi, Anda beli lagi. Jadi Anda tuh naik, turun. Begini-begini aja Anda. 1 tahun Anda balance, nggak ada untungnya, paling 5%, 10%. Buat apa? Mending Anda bisnis. Anda beli franchise One Mas Boutique, cuma modal 1 juta. Satu hari Anda bisa potensi balik modal. Langsung dapat 100%. Dan itu sudah banyak membuktikannya. Anda dapat satu penjualannya udah nutup 1 juta. Kalau Anda dapat penjualan emas yang di atas 20 gram, 50 gram ke atas. Itu bisnis. Kalau Anda mau cari uang setiap hari untuk cash flow Anda, itu di bisnis. Bukan Anda pergi ke beli logam mulia emas. Saham nggak bisa trading ya, itu jangka panjang. Beli saham, itu semuanya jangka panjang. Beli tanah, beli rumah, itu sama jangka panjang. Baru Anda menikmati hasilnya. Kalau Anda mau trading, boleh. Saya ini sudah pengalaman. Saya bisa juga dapat sebulan 400% bisa di saham. Tapi habis itu, pakai trading, ludes lagi. Begini aja, kayak gelombang. Gak ada untungnya. Kalau investasi jangka panjang, tunggu minimal 3 tahun, baru untung. Mau Anda seperti itu. Anda kan mau cari uang cepat. Kalau mau cari uang cepat, satu jalan adalah di bisnis. Yaitu bisnis franchise. Bisnis yang Anda tidak perlu repot lagi, Anda tidak perlu belajar lagi. Semua usaha itu perlu belajar. Tapi kalau bisnis ini, Anda disupport, Anda dukung. Anda tinggal menjalankan, Anda tinggal promosi bagian Anda, dan kita support dukung Anda. Dukung di inventarisasi barang, investasi barangnya semuanya, administrasi keuangannya, pengiriman barang, kita yang support. Anda tinggal promosi. Selesai tugas Anda, gak ada risiko. 1 tahun Anda gak dapat pembelian, gak dapat referral dari penjualan franchise, dan gak dapat ada yang belanja. Uang Anda tidak hilang. Anda tetap punya toko itu, Anda miliki toko itu selama-lamanya. Tapi kalau Anda trading saham terus, bisa turun 1 juta turun jadi 500 ribu uang Anda. Apalagi Anda yang masuk ke yang derivatif berisiko bisa 0 dalam 1, 2, 3 hari aja. Kalau Anda tidak jago. Begitu caranya. Anda 1 juta, nggak bisa Anda pakai beli logam mulia emas Antam. Karena minimal setengah gram udah 1.100.000. Jadi ini sudah modal yang paling minim di dunia. Sudah sangat memberikan kemudahan fasilitas kepada Anda. Tapi Anda itu, saya nggak tahu. Apakah kurang MBG ya? Kurang yang gizi ya? Jadi tidak mengerti mana yang paling masuk akal dan paling ideal buat Anda. Ngomong, ngomong si YouTuber ini ngomongnya, wah, dia dari uang 100 juta jadi 20 miliar di trading saham, dia lagi ajakin seminar, gini bla bla bla, bayar seminar 13 juta. Bayar seminar 13 juta. Terus main saham mesti 500 juta. 13 juta bayar seminar, habis percuma. Anda sudah 50 tahun lebih. Emang Anda ngerti? Dikasih training sampai 1 bulan pun Anda kagak ngerti juga. Tentang saham itu anak muda aja kagak ngerti.
di bahasa-bahasa keuangan segala macam lah, payout, pair-nya sekian lah, apa segala bahasa-bahasa yang sulit, Anda nggak ngerti cara hitungnya. Tapi Anda sudah buang 13 juta, dia sudah masuk ke kantong dia. Anda yang sudah rugi duluan 13 juta, nanti habis itu Anda mau dapat duit apa kagak nggak peduli. Yang penting gue udah dapat uang kok. Lu bayar seminar kan, gue udah dapat duit 13 juta dari lo. Bodoh amat. Makanya jadi orang cerdas dikit gitu loh. Kalau diadain seminar gratis, boleh itu. Itu benar, orang benar itu. Kalau seminarnya nilainya udah 13 juta, puluhan juta, dia mau kaya dari duit lo. Ngerti orang? Kalau masih kagak ngerti kayak begini juga, Anda perlu telepon itu Pak Menteri ya, minta saya juga perlu makan siang gratis, bergizi. Sampai segitunya nggak bisa mikir, gitu loh. Terbuai kalau Anda mau belajar, saya kasih tahu, belajar itu sama Profesor FL. Kalau masalah saham, dia jagonya. Saya kasih inisial aja, supaya Anda tidak menyebutkan nama, tapi Profesor FL, saya akui dia ini. Dari saya muda, nama dia sudah terkenal. Sebagai head research di salah satu perusahaan sekutu terbesar, dan apa yang dia katakan itu selalu jitu buat pasar, dan dia penggerak pasar. Profesor FR, boleh Anda percaya, itu rambutnya udah putih men, sudah putih. Bukan anak muda yang wajahnya nggak ada kerutan sama sekali. Wajah nggak ada kerutan itu tanda belum pengalaman, masih makan yang manis-manis. Tolong dimengerti ini hukum alam ini. Kalau wajah sudah ada kerutan, itu orang sudah jatuh bangun dalam hidupnya, sudah menghadapi hidup yang keras. Nah, itulah perlu Anda belajar dari situ. Nah, Profesor FL itu, waduh, udah kerutan, udah rambutnya udah putih. Jago orang itu. Kalau itu memang terpercaya. Kalau yang anak ingusan baru nongol di era media sosial kayak begini, udah dipercaya, bayar 13 juta lagi. Masya Allah. Jadi tolong, jadi orang itu yang cerdas sedikit. Padahal kalau Anda mau dapatkan duit setiap hari, ya, mau dapatkan duit tiap hari, yaitu satu jalan bisnis. Anda tidak perlu main saham. Tidak perlu, saham itu bukan dapat duit tiap hari. Saya kasih tahu itu. Kalau mau coba, silakan coba. Ujung-ujungnya taruhan, Anda rugi. Anda mau dapat duit tiap hari itu bisnis. Bisnis UKM, jual apa aja Anda dapat duit. Saya pernah bisnis. Kecil-kecilan saya pernah bisnis. Saya bikin roti, saya jual. Untungnya berkali-kali lipat dari trading saham. Satu hari 100% terus, minimal itu. Saya kasih tahu apa adanya. Itu bisnis gitu loh. Tapi kalau Anda tidak mampu bisnis untuk membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, ya Anda bisnis franchise. Bisnis yang paling mudah dijalankan sistemnya, biar resiko itu ditanggung oleh kita yang punya sistemnya. Anda tinggal jalanin aja. Anda kan tidak perlu investasi yang besar. Anda bisnis jual logam mulia emas. Anda tidak perlu investasi yang besar. Anda cukup 1 juta saja. Ingat, 1 juta. Bukan 1 miliar, bukan 1 triliun. Sudah ada, tapi Anda punya bisnis yang punya potensi bisa jutaan bahkan miliaran. Anda bisa dari bisnis yang dimulai dengan 1 juta, Anda beli franchise digital jual logam mulia emas. Anda bisa punya potensi beli, dapatkan penghasilan bisa beli 1 kilogram logam mulia emas. Kok bisa? Bisa. Kenapa bisa? Kalau Anda kan jual, Anda dengan sendirinya Anda sudah memiliki 1 kilogram logam mulia emas, logika kan? Anda jual kan? Ada yang beli, selisih keuntungannya berapa? Puluhan juta buat Anda. Semuanya milik Anda, 0,5 gram sampai dengan 1 kilo. Ini cara yang terbaik, cara yang smart, daripada Anda punya uang cuma 10 juta, Anda beli 5 gram logam mulia emas. Ini dengan 1 juta,
Anda miliki semuanya. Kalau barang itu udah habis Anda jual, Anda miliki lagi. Tanpa Anda keluar modal lagi. Anda dapatkan duit terus masuk. Ini cara yang paling benar, paling jitu. Buat Anda. Kalau ini yang paling terbaik dibanding cara-cara bisnis-bisnis yang lainnya. Contoh yang tadi saya carakan, bisnis saya dulu menjual pisang goreng madu. Saya mau nyaingi yang ada di Tanjung Duren. Ya, laku laris manis, untung cepat. Tetapi saya setiap hari saya harus berproses terus. Saya harus beli bahan baku, saya olah, saya jual lagi. Begitu terus. Uang dipakai, diputar terus. Tetapi kalau Anda bisnis franchise, digital jual logam mulia emas, Anda hanya modal 1 juta, seumur hidup. Anda gak keluar modal lagi. Malah uang masuk terus untuk Anda. Tergantung apa? Tergantung kerja keras Anda, promosi Anda. 1 juta itu dalam 1 hari aja bisa balik modal 1 juta lagi, sudah banyak terbukti. Ya, bahkan Pak Rudi dari Bekasi 1 hari bisa dapat 500%. Dia join daftar beli franchise 1 juta, dia mengajak teman-teman dia 8 orang. Seharusnya 8 orang itu dapat 8 karena kita bagi hasil 50%. Jadi 8 orang dia dapat 500.000 ke 8, 4 juta. Tetapi ada bonus harian. Kalau bisa mendapatkan 8 orang dalam sehari, dapat tambahan lagi 1 juta. Maka dia 8 juta dalam sehari. Dia baru daftar saja. Siangnya daftar 1 juta, sorenya dapat 8 juta. Dapat 5 juta. Jadi 8 orang dapat 5 juta, kita tambah 1 juta lagi. Seharusnya 4 juta, tambah 1 juta jadi 5 juta. Jadi daftar 1 juta siang hari, sorenya dapat 5 juta. Mana ada di bisnis kayak gitu? Di saham nggak ada. Saya belum pernah menemukan saham seperti itu. 500%. Di futures pun belum bisa. Hanya di bisnis ini. Tergantung apa? Tergantung kerja keras kita. Kita yang kontrol. Tetapi kalau Anda trading saham, Anda trading futures, itu Anda nggak kontrol, nggak kuasai, itu orang lain, bandar. Bukan Anda. Kalau bisnis Anda sendiri, Anda sendiri. Anda tidak mau jalani hari ini, Anda tidur saja, nggak apa-apa. Besok Anda jalani. Suka-suka Anda. Anda yang menentukan kapan saya mau dapat duit. Itu Anda. Semua dikontrol, dikuasai Anda. Kalau Anda punya bisnis sendiri. Tetapi kalau Anda beli logam mulia emas, simpan, Anda saham, ya, beli rumah, beli tanah, beli itu, apalagi trading yang berisiko lagi. Semua itu dikontrol oleh orang lain, bukan Anda. Dikontrol oleh apa? Mekanisme pasar. Di situ ada hukum permintaan dan penawaran di situ. Tetapi kalau Anda punya bisnis sendiri, tergantung Anda. Maunya saya hari ini, maunya dapat berapa? Ya kerja keras. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Tidur. Bebas. Dan enggak perlu pusing. Harga mau naik turun. Enggak perlu pusing. Enggak spot jantung. Karena Anda yang tahu sendiri, ini usaha saya. Kalau saya nggak kerja, nggak dapat. Kalau saya kerja, dapat. Begitu. Inilah cara yang paling mudah, yang paling jitu, yang paling ideal. Dan tiap hari Anda dapat duit. Harusnya Anda itu lebih pintar milih yang ini. Bukan ikut-ikut ke seminar lagi. Bukan belajar dari orang yang sudah rambut putih. Dari anak muda lagi yang mukanya masih mulus, masih culun. Terus yang belajar bukan anak yang lebih muda dari orang itu. Orang sudah tua, belajar dari anak muda. Ya ampun. Dunia kebalik-balik. Terus banyak. Sekali seminar 13 juta lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Begitu dungunya. Ya, semoga Anda makin hari makin pintar ya. Tolong ya, jangan percaya yang namanya pengalaman itu adalah orang punya jam terbang. Pengalaman itu jatuh dan bangun. Bukan pengalaman untung-untung terus yang bagus-bagus. Itu bukan namanya pengalaman. Karena namanya pengalaman berarti dia sudah mengalami masa manis, masa pahit. Kalau saya sudah mengalami masa manis, saya nggak mau cerita masa manis saya. Kalau trading saya, 1 hari saya bisa lipat-lipat. Wah, udah sering saya. Apalagi futures, wah lebih gila lagi saya. Bisa ratusan persen dalam sehari. Tapi saya nggak pernah mau sombongkan itu, nggak pernah cerita, nggak mau pamer itu, nggak mau. Itu jadi ajak-ajak orang ikut seminar dengan pamer-pamer itu, seperti itu, flashing seperti itu. Karena saya tahu diri bahwa saya juga bisa kalah. Karena saya pengalaman bisa kalah. Saya kalah memang. Dan saya sudah ludes di saham, saya cerita apa adanya. Jadi saya orang tahu diri.
Kalau itu semua berisiko. Tergantung orang yang benar-benar suka berisiko, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu-ibu yang nggak ngerti risiko, cuma taunya untung-untung terus orang yang mau adain seminar mengatakan bahwa ini pasti untung, pasti itu ikutnya. Nggak ada yang pasti di dunia ini, tahu. Apalagi Anda saham, Anda bilang pasti lagi. Emangnya Anda siapa? Yang pasti adalah ibu beli surat utang. Itu pasti, karena itu namanya fixed income. Itu pasti dibayar. Kalau namanya investasi saham dan lain-lain itu gak ada yang pasti. Anda melakukan bisnis pun gak pasti. Tapi bisnis masih lebih baik daripada itu semuanya. Masih lebih baik daripada Anda beli saham, Anda beli rumah, Anda beli tanah, dan lain-lain. Karena bisnis itu Anda yang kuasai. Pasti dan tidaknya dan tergantung kerja keras Anda. Karena Anda yang menggerakkannya. Ora et labora. Anda bekerja, Anda berdoa, Anda pasti dapat hasil. Ada kata-kata bijak mengatakan bahwa hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha Anda. Nah itu kalau Anda bisnis sendiri. Begitu. Kalau Anda tidak pernah usaha, ya Anda tidak pernah dapat hasil dong. Itu fairnya begitu. Tetapi Anda beli saham, beli segala macam, itu kan bukan Anda yang kendalikan harga, itu mekanisme pasar. Jadi di luar kuasa kontrol Anda. Itu lain bedanya. Nanti Anda stres, hargaku turun, hargaku naik, gitu. Ya, semoga Anda bisa pahami penjelasan singkat dari saya ini, bisa memahaminya. Kalau Anda butuh penjelasan lebih detail, ya hubungi saya di 081398469746. 081398469746 atau ada nomor saya di deskripsi video di bawah ini. Saya harapkan Anda itu lebih cerdas, Anda bisnis sendiri, Anda beli franchise-nya. Franchise digital jual logam mulia emas. Sukses itu pasti datang kepada Anda. Tidak ada sukses atau hasil yang itu mengkhianati usaha kerja Anda. Gak pernah itu. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda tidak berhasil, karena Anda tidak melakukan usaha, pasti itu fair, tidak berhasil. Karena Anda terlalu banyak alasan untuk tidak melakukannya, yang membuat Anda tidak sukses. Tapi kalau Anda melakukannya, Anda yakin dan Anda berdoa, Anda pasti sukses. Oke, saya tunggu Anda hubungi saya di 081398469746 untuk bergabung di franchise digital jual logam mulia emas. Sukses untuk Anda.